Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nova di channel ini. Sebagai kelanjutan dari sistem reproduksi pada manusia, kali ini Ibu akan membahas tentang menstruasi, fertilisasi, dan proses kehamilan. Pada umumnya, perempuan yang sudah memasuki masa pubertas akan mengalami menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus akan berlangsung kurang lebih 18 hari. Sedangkan seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Siklus menstruasi dibagi beberapa fase. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang. Hanya ada 1 folikel yang dapat tetap berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Dua hormon ini akan memicu dinding rahim untuk mendebal. Saat ini, dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Tujuan dari mendebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap fimbre dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu dari korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Lalu, bagaimanakah apabila sel telur yang terdapat pada tuba Fallopi dibuahi oleh sperma? Tahukah kamu bagaimanakah fertilisasi dan kehamilan terjadi? Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Kemudian terbentuklah zigot. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau terimplantasi ke dalam endometrium. Kondisi inilah seseorang perempuan mengalami kehamilan. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 38 minggu. Berikut adalah perkembangan janin dalam kandungan hingga dilahirkan menjadi bayi.
Demikian penjelasan Ibu tentang sistem reproduksi manusia. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, cobalah kalian bertanya kepada guru kalian di sekolah. Sampai jumpa di video Ibu lainnya. Wassalamualaikum.